Syafi'i, Teluk Lasongko, Pustaka As-Sunnah, Pondok Pesantren As-Sunnah Bau-Bau, SDIT Bau-Bau, TK Al-Muslihun, TK Lolibu, dan Musola Al-Haud Todopuli. Informasi Abu Nabila 0813 5537 5864. Tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Pendidikan An-Nasihah Buton bekerja sama dengan Hafayu TV. Hadiri dan ikutilah Rihla Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah Sulawesi Tenggara Jilid 3 bersama Al-Ustadz Abdul Balik Al-Butoni Hafizahullah Ta'ala, alumni Darul Hadits Kyush, Yaman, dimulai hari Sabtu hingga Rabu tanggal 15-19 Januari 2022, bertempat di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton. Kajian spesial ini gratis, terbuka untuk umum muslimin dan muslimah. Nantikan live streaming di channel Hafayu TV. Acara ini didukung oleh Pondok Pesantren Imam Syafi'i, Teluk Lasongko, Pustaka As-Sunnah, Pondok Pesantren As-Sunnah Bau-Bau, SDIT Bau-Bau, TK. Jadi ia bahwa tidak benar bisa beribadah kecuali Allah. Maka dia adalah orang yang bertauhid. Jadi orang yang bertauhid adalah menyerahkan ibadah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita bacakan ayat-ayat. Mungkin kita ringkas saja, bacakan 2 ayat dan 1 hadits yang menjelaskan tanda-tanda orang yang masuk surga bebas tes. Ya. Jadi dari judul bab ini, bahwa orang yang masuk surga bebas tes adalah dalam lingkup orang yang bertauhid. Man haqqaqat tauhid, siapa yang memurnikan tauhid. Bagaimana dia memurnikan tauhid? Maksudnya dia bersihkan dari syirik. Ya, dia tinggalkan segala bentuk syirik. Syirik artinya bersyirikat. Berdoa kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah. Itu namanya bersyirikat. Menyembelih di hari raya Idul Adha, tapi juga menyembelih untuk selain Allah. Ya, tawaf di Ka'bah, tapi juga tawaf di selain Ka'bah. Bernazar karena Allah, tapi juga bernazar karena selain Allah. Maka ini artinya dia bersyirikat, bercabang. Ya, maka orang yang memurnikan tauhid artinya dia meninggalkan segala bentuk syirik. Dan tidak akan mungkin dia bisa membedakan mana tauhid, mana syirik tanpa dia mempelajari pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Maka ini menunjukkan pentingnya mempelajari akidah sehingga kita berada di atas tauhid. Mana mungkin kita bisa berakidah dengan akidah yang benar, bisa mengerti ini syirik kalau tidak mempelajari ilmu yang berkaitan dengan akidah. Ayat yang pertama yaitu disebutkan di surah An-Nahl ayat 120. Wa qaulullahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Ummah artinya imaman, mualliman lil khair. Nabi Ibrahim adalah imam, merupakan tokoh, merupakan teladan, merupakan contoh, mualliman lil khair, mengajarkan kepada kebaikan. 1, ini tanda yang pertama. Dia merupakan contoh, dia merupakan teladan dalam kebaikan. Teladan dalam tauhid,
teladan dalam agama, teladan dalam kebaikan. Satu. Yang kedua, qanitan lillah. Qanitan maksudnya khasyian, muti'an lillah. Yaitu qanitan artinya muti'an, taat kepada Allah. Ini tanda yang kedua. Disebutkan tentang Nabi Ibrahim. Yang pertama, dia merupakan teladan. Yang kedua, dia merupakan orang yang senantiasa taat kepada Allah. Yang ketiga, hanifa. Hanifa artinya ma'ilan anisyirk qasidan ila tauhid, yaitu berpaling dari syirik menuju kepada tauhid. Itu hanifa. Maka disebut al-hanifiyah, yaitu agama yang tegak di atas tauhid dan bersih dari syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam menghindar dari syirik dan menuju kepada tauhid. Kemudian yang keempat, walam yaku minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang musyrik. Maksudnya ayat ini merekomendasi Nabi Ibrahim bahwa dia bersih dari syirik. Dari syirik yang nampak, syirik yang tersembunyi, syirik yang besar, syirik yang kecil, bersih dari syirik. Makanya Nabi Ibrahim termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa pemeriksaan, bebas tes. Disebutkan sifatnya ada 4. Yang pertama, sebagai contoh dalam kebaikan, teladan. Jadi kalau mau masuk surga bebas tes, tentunya harus masuk dulu dalam lingkup ahli tauhid. Ya, harus masuk dulu dalam lingkup ahli tauhid, orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian dia memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam ayat surah An-Nahl ayat 120 tentang kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah teladan. Yang kedua, senantiasa taat. Yang ketiga, tegak di atas tauhid, menjauh dari syirik. Yang keempat, bersih dari syirik. Bersih dari syirik. Yang kecil, yang besar, yang nampak, yang tersembunyi, dia bersih dari syirik. Ini 4 sifat yang harus ada bagi siapa yang mau masuk surga bebas tes. Saya ulangi lagi. Dia teladan. Dia senantiasa taat kepada Allah. Dia menjauh dari syirik menuju kepada tauhid, dan yang keempat, bersih dari syirik. Sebelumnya kami sebutkan beberapa faedah dari ayat. Faedah yang pertama, bahwa asal atau pondasi agama adalah tauhid. Bukan hanya ajaran Nabi kita Muhammad, tapi Nabi Ibrahim juga dan semua para nabi mengajarkan la ilaha illallah. Faedah yang kedua, wajibnya mengikuti atau mencontoh Nabi Ibrahim. Faedah yang ketiga, hendaknya seorang dai itu menjadi contoh. Faedah yang keempat, senantiasa taat, atau dengan kata lain istiqamah, itu merupakan sifatnya para nabi. Faedah yang kelima, tidak benar tauhid sampai meninggalkan segala bentuk syirik. Faedah yang keenam, bantahan bagi orang-orang Quraisy jahiliyah yang mengaku bahwa mereka pengikut Nabi Ibrahim. Mereka di atas kesyirikan baru mengaku pengikut Nabi Ibrahim. Kita katakan Nabi Ibrahim bersih dari syirik. Sekarang ayat yang kedua. Ayat yang kedua yang menjelaskan tanda-tanda orang masuk surga bebas tes. Ya. Yaitu disebutkan di surah Al-Mu'minun ayat 57 hingga 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun
walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Nah, disebutkan dalam ayat ini sifat atau tanda-tanda orang-orang yang masuk surga bebas tes, tanpa diperiksa, langsung masuk. Ya. Kata Allah Jalla wa'ala, disebutkan sifat yang pertama, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya mereka, tentang orang-orang yang beriman, mereka takut terhadap Tuhannya. Jadi sifat yang pertama, memiliki rasa takut. Karena adanya rasa takut kepada Allah, maka ini yang akan menahan seseorang dari meninggalkan dosa. Dia dengan rasa takut mudah untuk meninggalkan dosa, mudah untuk melakukan perintah, mudah untuk mencari ridhonya, meninggalkan kemurkaannya. Kenapa? Ada rasa takut kepada Allah. Dan tentunya seorang tidak akan mungkin muncul rasa takut kecuali dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kenal Allah, bahwa dia syadidul iqab, amat keras siksanya. Dia kenal Allah, bahwa dia arhamur rahimin, yang paling merahmati di antara semua yang merahmati. Maka muncul rasa takut. Dengan mengingat nanti tidak mendapatkan rahmatnya, dengan mengingat nanti mendapatkan siksanya, maka dengan dia kenal Allah, muncul rasa takut. Yang kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka beriman terhadap ayat-ayat Tuhannya. Berarti beriman. Yang pertama adanya rasa takut. Yang kedua adanya keimanan. Iman artinya i'tiqadun bil janan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ma'siyati ar-rahman au bi ta'ati asy-syaitan. Iman adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu bukan hanya yang penting yakin. Oh, yang penting yakin, biar seksi, yang penting yakin. Biar tidak sholat, yang penting percaya. Maksudnya kalau dia yakin, pasti akan nampak dalam ucapannya, akan nampak dalam perbuatannya. Misal kalau ditanya, kamu percaya surga enggak? Iya, percaya. Baru enggak sholat? Iya kan? Baru tidak ke masjid, tidak berhijab, katanya percaya surga itu ada. Iya kan? Lantas tidak sholat. Kalau betul dia percaya, maka dia akan melakukan, ya, dia akan melakukan amalan-amalan yang mengantarkan ke surga. Berarti iman itu tidak cukup hanya sekedar mengaku yakin, tapi harus ada ucapan, harus ada pembuktian dalam amalan, dan iman itu naik turun bagaikan sinyal. Kadang penuh, kadang habis, kadang berkurang, tergantung dari taat maksiatnya. Semakin taat, semakin kuat imannya. Semakin bermaksiat, semakin kurang imannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka tidak berbuat syirik. Lagi-lagi syirik. Mereka tidak berbuat syirik. Maksudnya mereka meninggalkan syirik. Ingat tadi ya, syirik artinya menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Itu namanya bersyirikat, bercabang. Sementara tauhid adalah mengesahkan, menjadikan ibadah hanya kepada Allah. Itulah kalimat la ilaha illallah.
Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Telah kita jelaskan tadi, di antara bentuk ibadah, ada ibadah doa, ada ibadah nazar, ada ibadah sembelihan, ada ibadah hati, misal ibadah tawakal, ibadah takut, ibadah cinta, ya. Kalau ibadah lisan seperti ibadah doa, ya kan? Kalau ibadah harta seperti sembelihan, ya, ibadah badan seperti rukuk, sujud. Banyak ibadah yang jelas kita harus yakin bahwa yang namanya ibadah tidak ada yang benar dan pantas kita serahkan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Ketika kepada selain Allah, itu namanya syirik. Dan syirik itu, hanya ini bukan pembahasan kita ya. Pembahasan kita fokus tanda-tanda orang masuk surga bebas tes. Tapi saya ingatkan sedikit akan bahaya syirik. Syirik itu, dia dosa yang paling besar. Mengalahkan zina, riba, judi, membunuh, korupsi. Semua dosa besar itu ketika dibandingkan dengan syirik, itu enggak ada apa-apanya dosa besar. Hanya ini bukan pembahasan kita. Syirik itu dia merupakan dosa yang membatalkan Islam. Bukan sekedar membatalkan sholat, membatalkan wudhu, membatalkan puasa, membatalkan Islam. Syirik itu kalau seorang mati belum sempat bertobat dari syirik, maka akan diharamkan surga. Allah pastikan tempatnya di neraka. Tidak akan ditolong, diharamkan mendapatkan syafaat, dan seterusnya. Ini tentunya perlu pembahasan tersendiri yang jelas. Syirik itu merupakan dosa yang paling berbahaya, diantaranya diharamkan bagi seseorang untuk masuk surga bebas tes. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat? Jadi yang pertama takut, yang kedua beriman, yang ketiga bersih dari syirik. Yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Yang keempat, dan orang-orang yang yu'tuna ma atau mereka memberikan, yu'tuna ma atau mereka memberikan, ya, apa yang mereka berikan, maksudnya mereka bersedekah, gitu ya, mereka bersedekah. Wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka takut. Maksudnya mereka sudah berbuat baik, tapi merasa khawatir jangan sampai amalannya tidak diterima. Jadi dia sudah beramal, dia sudah bersedekah, dia sudah beramal, tapi merasa jangan sampai amalannya tidak diterima. Iya. Jangan sampai amalannya tidak diterima. Baik. Biasanya orang kan barusan sholat sudah bangga dengan sholatnya, puasa sudah bangga dengan puasanya, haji sudah bangga dengan hajinya. Ini dia beramal, dia semangat melakukan ketaatan, tapi dia khawatir jangan sampai amalannya tidak diterima. Ini amalan yang baik, tanda yang baik. Dan tentunya ini ada pembahasan tersendiri, yaitu bagaimana caranya supaya ibadah kita diterima sama Allah. Itu ada pembahasan tersendiri. Tapi kita fokus di pembahasan orang yang masuk surga bebas tes untuk menyingkat waktu. Annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu berlomba dalam kebaikan, ya, mereka itu bersegera dalam kebaikan dan berlomba. Berarti yang kelima adalah mereka bersegera dalam kebaikan. Tidak mengatakan nanti kalau saya sudah pensiun, ya, nanti kalau saya sudah nikah, nantilah kalau saya sudah sukses, nantilah kalau saya sudah jadi orang, nantilah. Ini perangkap syaitan. Gara-gara kata nanti, ini banyak orang mati belum siap. Gara-gara nanti mati. Ya kan? Maka mereka bersegera. Ini 5 sifat. Yang pertama takut, yang kedua beriman, yang ketiga bersih dari syirik, yang keempat
melakukan kebaikan tapi merasa khawatir jangan sampai tidak diterima. Ya. Yang kelima, bersegera dalam kebaikan. Bersegera dalam kebaikan. Kemudian satu hadits lagi, ya. Ini ada hadits yang panjang, yaitu hadits Ibnu Abbas. Kita ringkas saja. Disebutkan dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam. Ditampakkan kepada saya umat-umat, maksudnya umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahat. Saya melihat nabi, pengikutnya hanya 3 atau 9 orang. Jadi ada nabi, diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad, ada seorang nabi itu pengikutnya hanya 3 sampai 9, sekitar itulah. Wa ra'aitu wa ma'ahu ar-rajul wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan. Dan saya melihat nabi itu pengikutnya hanya 1 atau 2. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan saya melihat nabi tidak ada pengikutnya 1 orang pun. Sekarang saya mau tanya, apakah nabi itu tidak berhasil dalam dakwanya? Jawabannya berhasil, karena itu pilihan Allah. Mereka merupakan orang terbaik. Ini menunjukkan bahwa ukuran kebenaran bukan dilihat dari banyaknya pengikutnya. Karena ada nabi nggak ada pengikutnya. Ada nabi pengikutnya cuma 2 atau 3. Ada nabi pengikutnya 3 sampai 9. Apakah mereka salah sehingga sedikit pengikutnya? Maka ukuran kebenaran itu bukan diukur dari jumlah, dari mayoritas, tapi diukur dari tuntunan yang dibawa oleh nabi tersebut. Nabi kita Muhammad SAW membawa Al-Quran, membawa hadits, tentunya sesuai pemahaman yang beliau ajarkan kepada murid-murid, yaitu para sahabat. Maka itulah siapa yang mengikuti hal tersebut, maka dialah di atas kebenaran. Walaupun mungkin pengikutnya 1 atau 2 atau 3. Ya. Idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba dinampakkan kepada saya hitam yang besar, maksudnya jumlah orang yang banyak. Fadhanantu annahum ummati, saya kira itu umatku. Faqila li, maka dikatakan kepada saya, hada Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Berarti Nabi Musa memiliki banyak pengikut. Ini kelebihan Nabi Musa. Ya, kelebihan Nabi Musa. Ya. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Saya melihat, tiba-tiba saya lihat hitam yang lebih besar lagi, mengalahkan yang tadi itu. Ya, faqila li, maka dikatakan kepada saya, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Ya, berarti umat yang terbanyak dari, maksudnya pengikut para nabi yang terbanyak yaitu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Musa. Yang terbanyak Nabi kita Muhammad. Ini kita berbangga ya. Adalah umat yang terbanyak. Tapi ingat tadi ya, jangan hanya banyak, tapi harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan, di antara mereka dari umatmu itu ada 70.000. Ada 70.000 yang mereka masuk surga tanpa hisab. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Bebas tes. Ada 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga bebas tes. Di sebagian riwayat setiap 70.000 ditambah lagi 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 berapa? 7 kali 7 berapa? 49. Berarti 49 apa? 49 M ya. Nanti dicakar sendiri ya. Nah, ini dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa seleksi, langsung masuk. Jadi 70.000 kali 70.000. Itulah
dari umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, disebutkan dalam riwayat juga Allah Subhanahu wa taala mengambil dengan jumlah yang tidak ditentukan, dimasukkan tanpa hisab. Yang jelas ini yang disebutkan secara tertulis. Ya. Kemudian disebutkan di akhir hadits, kita singkat saja, di akhir hadits disebutkan sifatnya. Apa tanda-tandanya? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Satu. Yang kedua, wala yaktawun. Mereka tidak melakukan kai. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak melakukan tiarah. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Tuhannya. 4 sifat. Yang pertama, tidak minta diruqyah. Ya. Yang kedua, tidak melakukan kai. Yang ketiga, tidak melakukan tatayur. Yang keempat, senantiasa bertawakal hanya kepada Allah. Kita lihat, tidak minta diruqyah. Kalau kita ada gangguan, ruqyah diri sendiri. Itu yang paling bagus. Bacakan ayat kursi, bacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Baqarah, bacakan 3 qul, bacakan 2 ayat terakhir Al-Baqarah, ya kan? Artinya ruqyah diri sendiri. Adapun tanpa diminta, ada teman kita, tolong ruqyah teman saya, tolong ruqyah adik saya, saudara saya. Ya, tanpa dia minta, nggak masalah. Maksudnya orang lain yang mintakan. Tapi kalau dia, jangan. Iya. Yang kedua, dia tidak melakukan kai. Kai artinya pengobatan dengan besi panas. Jadi besi dipanaskan, terus ditempelkan di bagian badan kita yang sakit. Misalnya sakit punggungnya, dipanaskan besi, terus ditempelkan di situ. Itu namanya kai. Ini keduanya hukumnya makruh. Minta diruqyah dan kai hukumnya makruh. Makruh. Ya. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Tidak melakukan tiarah. Tidak melakukan tatayur. Tatayur artinya menentukan atau meyakini pertanda-pertanda nasib. Menentukan nasib dengan pertanda-pertanda. Misalnya kalau lihat tangannya, oh miskin, miskin. Miskin. Orang miskin kita. Kenapa? Coba lihat tangan, oh miskin. Ini namanya tatayur. Ini namanya tatayur. Artinya dalam agama kita diajarkan menempuh sebab. Artinya ada hubungan sebab akibat. Misalnya, kalau misalnya saya paku papan ini, kenapa dia tertancap? Karena dipalu. Itu kan ada hubungan sebab akibat. Jadi kalau tidak ada hubungan sebab akibat, terus diyakini ada hubungan, padahal nggak ada hubungan, hanya karena keyakinan dia. Itu namanya tatayur. Misal antara tertulis M dengan miskin, yang nggak ada hubungannya. Hanya karena dia yakin, itu namanya tatayur. Iya kan? Itu namanya tatayur. Dan kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. Tatayur adalah syirik. Dia masuk dalam syirik kecil. Kemudian yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya bertawakal kepada Tuhannya. Ini 4 sifat. Tidak minta diruqyah, tidak melakukan kai, tidak melakukan tatayur, dan hanya bertawakal kepada Tuhannya. Ini tanda-tanda orang yang masuk surga tanpa pemeriksaan, bebas tes. Kesimpulannya secara umum, pondasi yang paling mendasar seorang masuk surga adalah ketika dia di atas tauhid dan bersih dari syirik. Makanya judulnya man haqqaqat tauhid, siapa yang memurnikan tauhid. Kemudian dia masuk pada tanda-tanda atau sifat-sifat yang disebutkan pada 2 ayat pertama dan pada 1 hadits yang terakhir. Maka itulah tanda-tanda seorang masuk surga tanpa pemeriksaan, bebas tes.
Dan tentunya pembahasan tauhid ini ada buku-buku yang dibahas. Ada kitab misalnya Salatatul Usul, kitab Al-Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, Usulus Sittah, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat. Ini dalam pembahasan la ilaha illallah. Intinya kalau kita tidak belajar, mana mungkin bisa mengetahui hakikat dari tauhid dan bisa mengetahui bentuk-bentuk dari syirik sehingga kita bisa tinggalkan syirik tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga bebas tes. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada salahnya itu dari saya dan dari syaitan yang saya beristighfar kepada Allah Jalla wa ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.